yang titisan itu atau keilmuan dari leluhur itu melindungimu. Itu keilmuan dari leluhurmu. Jadi leluhurmu dulu, taruhlah buyut ya. Buyutmu tuh dulu punya ilmu kebal. Gitu. Nah, dia mempelajari ilmu kebal itu, akhirnya si keilmuan itu masih tertinggal. Nah, Mas Jo, jadi emang biasanya kalau sudah mulai ngobrol, ngobrol apa aja ya? Iya, bebas. Itu kalau durasinya sudah 10 menit ke atas itu, biasanya obrolan itu diarahkan ke hal-hal yang mistis. Oke. Biasanya gitu ya, tanpa disadari ke sana, dengan sendirinya ke sana ya. Kayak terpanggil untuk ngobrolin mereka. Jadi kayak di sekitar kita itu memang ada satu energi yang memperhatikan gitu. Dan akhirnya menarik energi kita untuk ngomongin mereka juga. Akhirnya ke situ juga kan ngomongin juga. Sana, ya. Entah tiba-tiba oh ya di sini pernah ada kejadian inilah itu akan masuk ke sana. Iya, pasti akan gitu. menceritakan hal itu ya. Nah, saya tuh penasaran sama Mas Bejo yang katanya ada cerita orang yang sudah mati, sudah meninggal, tapi hidup lagi gitu. Apa benar itu? Maksudnya gimana itu, Mas? Sampai sekarang orangnya masih hidup, Mas. Padahal sudah di Bogor tuh sudah. Jadi gini, cerita awalnya teman saya tuh punya buyut. Punya buyut yang emang sudah meninggal di Bogor. Dan emang ada makamnya juga ada. Dimakamin di Bogor. Emang jasadnya udah dimakamin di Bogor. Saat ini yang dimakamin itu hidup di Saketi, Mas. Menai Saketi. Hidup lagi. Nah, orang yang sama. Karena si buyut ini kan punya anak. Dan anaknya itu mengaku bahwa dia bapaknya. Dengan ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang paling menonjol adalah kuku kaki itu pecah, Mas. Iya. Kuku kakinya pecah gitu. Dan itu sama. Dan sampai sekarang masih hidup. Dan cerita bahwa dia anak ini, sisilah dia gitu. Sama. Keren ya? Mengakui bahwanya. Keluarganya mengakui kalau memang iya itu beliau gitu ya. Dan padahal jasadnya sudah dimakamin dan kuburannya juga masih ada. Masih ada. Cuman dia hidup di lain tempat. Di beda wilayah. Yang dari Bogor ke Banten. Iya. Oh. Daerah Saketi, Mas. Oh iya. Saketi. Sampai sekarang masih ada. Masih ya. Kalau saya jadi teringat tadi tentang kuku yang membelah itu. Nah, itu salah satu ciri dari orang-orang yang memang pilihan. Dan itu masih tuh, lihat tuh. Langsung kan? Dan itu makin kencang. Makin kencang. Ya, kalau pengen melihat ciri-ciri orang punya kelebihan dan itu masih ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Maung Bodas. Ciri-cirinya kukunya belah. Kuku satu ya, jempol. Iya, jempol. Itu mau dipotong sampai kapan pun akan tumbuh seperti itu. Belah lagi. Yang saya ini juga sama gitu. Belah aja terus. Gitu ya? Udah saya amplas biar bagus gitu kan. Tetap aja begitu tumbuh belah lagi. Gitu. Dan itu itu ciri-cirinya. Ya, dan itu saya dapat mimpi petunjuknya itu sebagai pertanda si kuku itu masih ada kaitan dengan Pajajaran, ya Prabu Siliwangi. Makanya dia di Bogor kan, orang Bogor. Lalu setelah taruhlah jasadnya meninggal, dia tugaskan kembali di Banten. Iya. Dan itu yang dibilang sama orang biasa mengatakan itu reinkarnasi. Ya, terkait hal masyarakat mau percaya atau tidak silahkan gitu kan, itu persepsi kan gitu ya. Ada yang tapi kan ada ini, Mas, ilmu yang emang kalau pada zaman dulu tuh apa namanya ya? Mukso. Bukan mukso, tapi lebih ke 7 nyawa itu loh, Mas. Oh iya kan? Jadi kalaupun dia mati di sini, dia bakal bisa hidup di tempat yang lain gitu.
nanti mati di situ dia harus pindah lagi ke tempat yang lain. Ya kayak gitu. Mungkin apakah itu kayak gitu juga ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Dan ini reinkarnasi yang keberapa gitu. Mungkin ya. Iya, mungkin itu sejak yang saya bilang dari zamannya kerajaan di Jawa Barat sampai sekarang bisa saja yang disebut tadi sedang mengalami di tangga yang terakhir atau mungkin masih ada lagi gitu. Iya. Karena emang nggak cuman Mas Bejo yang punya cerita itu, ada bahkan banyak ya. Bahkan yang bukan katanya lagi, si orang ini mengalami sendiri gitu dengan ini juga bukan katanya Mas, karena saya juga ngalami langsung kan. Karena dia pernah saya tuh ke Saketi ke tempat orang itu. Iya. Dan masih ada kan? Masih ada betul. Bukan katanya emang saya. Atau jangan-jangan orang yang cerita ke saya juga orangnya itu juga kayaknya. Bisa jadi. Iya, karena si orang ini dia selalu bilang kalau saya sudah mati gitu. Jadi kalau nggak pernah makan gitu. Dia sehari ngopi itu bergelas-gelas tapi nggak pernah makan. Merokok itu udah tersambung-sambung gitu. Ya, kadang-kadang taruhlah kopinya habis mau ditambahin nggak usah, tahu-tahu sudah penuh lagi. Ya, itu kan kalau kita lihat secara rasional itu nggak masuk akal gitu. Tapi emang begitulah gitu. Oh iya, ini semuanya masuk akal. Ini Mas, dia itu kalau orang kan ngeliat ya, oh dia baru masuk sholat gitu ya kan, kau udah keluar lagi. Nah itu, jadi baru masuk tuh belum ada semenit dia udah keluar lagi. Kayak gitu Mas. Iya. Jadi sesuatu yang di luar batas akal sehat kita gitu ya. Betul. Ini mah di luar jauh jangkauan. Gitu. Iya. Mas seperti itu. Tiba-tiba pernah saya itu ketemu Mas di ujung jalan gitu ya. Kan rumahnya jauh. Rumahnya jauh tuh, kedalaman Saketi itu jauh. Dia itu di ujung jalan. Nah, teman saya itu posisinya ada di rumah. Ini saya lagi sama Eyang gituin ya. Apaan Eyang mau ada nih lagi ngobrol. Iya. Wah, saat gitu. Itu juga. Saat dulu. Itu kan aku telepon ya. Ini ya, aku sama Eyang mau tak anterin ke rumah. Orang saya lagi ngobrol. Nah, gitu. Ini bengong kan ya. Ini sial. Mungkin kayak gitu lagi ngobrol nih. Iya. Terus ada yang telepon saya gitu ya. Saya mau ngobrol sama Bejo gitu kan. Orang Bejo lagi sama saya sekarang gitu. Oh, dia lagi ngobrol juga gitu kan. Nah, iya. Kayak gitu loh, Mas. Iya. Si ini masih ada kok. Sampai sekarang masih ada orang-orang seperti itu dan memang itu orang-orang yang linueh dan memang nggak bisa dicerna dengan akal sehat gitu. Jadi oh ya sudah kita terima aja gitu loh. Terima aja udah gitu. Nggak ada yang kebetulan dunia itu, nggak ada. Iya. Memang sudah jalannya begitu ya. Jalannya seperti itu. Itu bisa dipelajari Mas. Maksudnya kita bisa nggak kayak orang itu gitu? Enggak ya? Nggak bisa. Dipelajari bisa, tetapi tidak bisa seperti dia. Apapun ilmu itu kita bisa pelajari, tapi aku tidak bisa menjadi dia gitulah. Kayak gitu ya. Itu pengetahuan seperti itu. Jadi jadilah dirimu sendiri tetap gitu. Akhirnya ya. Karena orang itu juga kalau melihat saya, dia pengen jadi saya. Kayak saya bisa ngelukis nih, sampean aja ngelihat saya pengen bisa ngelukis juga kayak alam gitu ya. Sama gitu loh. Akhirnya yang lebih hebat itu kita jadi diri sendiri, tapi lakukan hal yang orang lain lakukan silahkan, nggak apa-apa itu sebagai pengetahuan gitu. Kayak saya dulu kagum dengan penarikan benda-benda gaib gitu kan. Apakah saya bisa? Pertama penasaran kan. Ya bisa aja Mas, coba aja kalau mau ngelakuin ritualnya, wiridannya, puasanya. Oke, saya mau karena saya kepengen kan. Sampai saya bisa waktu itu ya, sampai saya bisa berjalan kemana-mana ke ziarah ke wali-wali Allah, ke tempat-tempat yang wingit. Itu dapat benda-benda itu kayak gitu ya. Saya ingat banget pernah ngambil bunga di satu makam, bunga melati gitu ya. Saya lihat gitu, bunga aja gitu. Terus kok kayak ada setel sama yang ngarahin saya, guru saya lah gitu. Disahadatin. Kita sahadatin bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah. Pas saya buka ada asap, itu uang koin. Sampai sekarang masih ada uang koinnya.
Jadi uang koin. Wah, di situ saya luar biasa kagum dan merasa gimana lah. Cuman pada akhirnya begitu saya menjadi diri sendiri dan penuntun saya juga mengarahkan ke sana. Akhirnya ya sudah, dia membuktikan bahwa semua ilmu bisa dipelajari. Tetapi tidak semua ilmu tuh mau bermakom di diri kamu. Oke, gitu ya? Iya, jadi ada faknya masing-masing. Dari situ, oh ya sudah, aku sudah dikaruniai ilmu yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa saya mesti jadi orang lain? Gara-gara saya kepengen dikagumi orang, gitu kan? Itu maksudnya. Ya sudah, kembali terus balik yang waktu kita ngobrol kemarin kan, yang apa ya? Saya mau tidak pernah belajar tentang spiritualis. Oh iya, itu ya. Saya mencoba belajar, nyobain pakai paku payung gitu, Mas. Atau tusuk-tusuk ini. Iya. Enggak nancep. Sakti. Oh, keren. Pada waktu itu. Ya, waktu itu. Ya, saksinya banyak dulu. Iya, benar. Teman-teman kampus itu. Iya. Tancap. Padahal enggak punya apa-apa ya, maksudnya. Gitu. Pokoknya lagi senang-senangnya begitu aja ya. Tancap-tancapin, enggak mempan. Padahal dipikirin, gua ngapain ya? Dan aku punya apa gitu. Iya. Enggak punya apa-apa, Mas, pada waktu itu. Kok bisa ya? Nah, temen aku nyobain nggak bisa. Dan tembus pasti. Pengaruh apa, Mas? Iya, pengaruh pribadinya. Pribadinya yang saat itu di luar kesadaranmu itu kamu akan melakukan hal itu tuh udah tahu. Makanya dia melindungi sebagai pembuktian aja. Coba sekarang tembus. Jadi saat itu satu energi yang melindungi itu lagi ya kayak baju tuh nutup semua gitu. Gitu? Saat itu. Entah mungkin berapa jam kemudian kamu lakukan lagi tembus. Kan itu mah di banyak lagi acara anak-anak, Mas, lagi ada acara banyak yang nonton. Apa ya? Karena itu kan kamu nggak pelajari kan. Kalau dipelajari itu bisa terus. Nggak pernah belajar karena yang begitu. Itu buat praktek, buat show gitu. Itu akan diperlihatkan gitu. Tapi kalau kamu kan tadi bilang memang alami gitu. Iya. Nah, yang alami itu biasanya begitu mau saya coba lagi itu tembus. Oh gitu. Itu bedanya. Karena kamu alami dengan sendirinya di posisi-posisi tertentu itu yang titisan itu atau keilmuan dari leluhur itu melindungimu gitu. Itu keilmuan dari leluhurmu. Jadi leluhurmu dulu, taruhlah buyut ya. Buyutmu tuh dulu punya ilmu kebal. Gitu. Nah, dia mempelajari ilmu kebal itu akhirnya si keilmuan itu masih tertinggal ketika buyutmu meninggal, badannya nggak ada. Nah, ini namanya ilmu leluhur nih. Ilmu leluhur ini mencari anak keturunannya. Oh gitu. Yang secara DNA, secara masih garis keturunan. Iya, masih garis keturunan gitu ya. Dan mempunyai sifat yang boleh dikatakan sama gitu. Hampir sama gitu tentang pribadian kelembutannya, dan mungkin kalau orangnya melihat wah tampangnya mah nggak meyakinkan, tapi hatinya, sifat dan tabiatnya itu wah ini kata si Hodam ini dia yang akan saya lindungi. Gitu. Karena dia butuh tempat. Si Hodam ini butuh ruang. Ya tapi ruangnya bukan ruang seperti ini ya, butuh ruang buat dia bahwa saya ini menjadi energi seperti ini tuh karena buyutmu. Nah buyutmu ini mempunyai keturunan akhirnya ya ke kamu itu. Nah cuman tidak setiap hari itu nempel. Dia pergi gitu. Iya, ya ada, cuman nggak selalu seperti buyutmu dulu. Kalau mungkin buyutmu dulu itu keilmuan itu untuk pada waktu itu mungkin zaman perang gitu. Jadi ya selalu siaga gitu. Dan itu udah dibeli kan dengan puasa, dengan zikir, dengan semedi. Nah sementara kamu kan enggak. Nah kalau mau nempel, ya itu dibeli lagi, dimaharin lagi gitu, diikat gitu lah ya. Ya aku sebagai anak cucunya, siapapun leluhur, keilmuan leluhur yang melindungi saya mengikat diri dengan kamu gitu sebagai perjalinan batin. Nah itu dipuasain. Nanti terus doanya apa? Terus udah puasa aja. Karena ketika udah disebut, dia udah tahu. Setelah itu, setelah benar-benar kamu ikhlas mengerjakan puasanya, mengerjakan lelakunya, itu petunjuknya ada. Bakal iya, baru
entah lewat mimpi atau apa ya. Ternyata cucu saya ini benar-benar mau mengikat batin. Akhirnya dibuka portalnya, tak. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan berapa orang Mas? 7 orang. Tak kasih. Nggak ada yang tembus ya. Nggak ada yang tembus. Nggak ada bacaannya. Enggak. Oh ini aja kasihin. Gitu. Kamu aja bingung. Iya. Habis itu. Kurang ajar kata gue. Wah anjay. Iya. Habis itu anak-anak kan jadi aneh. Iya. Wah sakti ini bahaya. Nggak ngerti apa-apa. Kurang ajar ya. Ya gitu Mas. Ya di situ. Terus gini. Pernah nyobain Mas neon panjang, tak gantungin kain gitu, terus aku megang gitu ya, nggak potong. Serius? Oh itunya neonnya nggak potong? Kan neon kan, iya, panjang, iya. terus mustahil lah maksudnya gitu. Ya kalau nggak potong. Kalau ngegantung ya, nggak mungkin nggak potong. Ini mah pernah nggak potong. Iya. Itu bukan debus bukan ya? Bukan. Ya, jadi bukan trik kan? Bukan, serius. Asli. Bahkan kamu sendiri nggak ngerti kok bisa jadi fenomena kayak gitu ya? Ngeliat di TV ya. Oh kok bisa ya gini neon digantungin nggak pecah gitu, nyobain. Oh berawal bisa, dari situ. Tapi kok pas yang keduanya nggak berani. Iya. Serius. Nah itu dia. Pas mau nyobain kedua, wah kalau pecah kan ke kepala ya, trak, wah bahaya gitu. Nah yang akhirnya nggak berani. Yang pertama mau wah keren. Oh berarti saya sedikit dapat kesimpulan nih. Berarti keilmuan leluhurmu dulu keilmuan debus. Tapi debus zaman dulu ya, yang benar-benar pure, memakai di luar nalar gitu ya, hal-hal kayak gitu. Nah itu kayaknya kamu punya pendamping hodamnya dari sana, yang kuat dari leluhur itu. Jadi kalau ngomongin sisilah, tapi debusnya bukan debus kayak sekarang ya, beda-beda. Maksudnya dia bisa memperlihatkan seperti tadi. Nah itu tadi kayaknya si hodam itu pengen show lagi gitu, yang dulu dilakukan buyut-buyut itu gitu. Nah bisa minjem ragamu neon gitu, coba kerjakan sekarang. Yang kedua aja nggak berani kan? Nah itu karena udah ruang sadarmu sudah kembali. Gitu. Koran pernah nggak saya? Koran. Ya. Jadi koran tuh nggak sobek ya? Diangkat pernah ya Mas? Ya itu bener-bener acara debus semua soalnya. Oh kayak gitu ya? Iya. Koran pernah ya? Motong es pakai koran juga pernah? Ya. Ini apaan? Terus habis itu nggak ngerti apa Mas? Iya. Kalau sekarang suruh merhatiin atau nggak bisa? Iya. Tapi nggak tahu ya ketika ada kayaknya gini loh Mas. Ketika pada waktu itu kan nggak pernah, wah gue mau main tas nanti tusuk paku gitu misalnya ya. Nggak kepikiran, tapi ketika, woi gue main tas lah gitu. Beli paku, iya. Nah, ini gue kasih paku gitu. Tak. Nggak ada yang tembus. Iya. Karena titisan itu memang pernah show seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya begitulah, masuk ke kamu itu energinya dan mengajak kamu untuk show kembali dan spontan. Dan kenapa mesti paku? Kenapa mesti neon? Kenapa? Karena itu berhubungan dengan yang dilakukan dulu itu seperti itu. Gitu. Gitu ya Mas ya. Tapi emang gini Mas, kalau ngelihat sisilah keluarga kan, kalau di Jawa mah ada sisilah ya, sisilah keluarga gitu. Yang pertama emang dari sini Mas, dari Banten, yang ngebuka gontor pertama kali Alas Ponorogo tuh dari sini. Nah itu buyut. Nah kalau dari Bu, yang dari Bapak tuh Hamengkubuwono yang pertama. Sisilahnya gitu. Iya. Jadi makanya Bapak mah masih ada RR-an gitu ya. Iya. Nah sekarang tuh karena Bapak tuh RR-nya Raden atau Rolls-Royce? Rolls-Royce. Nah kalau itu mah giliran saya yang Rolls-Royce. Kayak gitu Mas. Iya. Berarti karena nggak ngerti. Nggak ngerti yang begitu. Secara diskusi agak sedikit kena ya, menguak ke sana ya. Saya juga tahunya kan Mas Bejo orang Jawa. Kok ada kaitannya dengan debus kan biasanya Banten. Ternyata cerita sendiri ada ujungnya gitu ya, ada ujungnya. Kayak gitu. Dan sekarang Mas Bejo tinggal di Banten. Iya. Nah, itu berarti memang seperti itu kan? Suruh balik lagi. Iya. Sama seperti saya dari Jawa, terus saya betahnya di Banten. Ada apa? Nah, leluhurnya di sini. Jadi begitu ya secara situasi. Cuman biasanya orang itu kan hal biasa. Saya merantau di sana. Enggak. Kalau memang sudah
lingkarannya begitu ya. Lingkaran seperti itu kita kuak. Wah iya. Apa hubungannya? Baru di situ kesadaran itu keluar gitu. Oh iya bisa jadi. Karena kan nggak mesti wong Jawa ya terus leluhurnya Jawa doang, enggak. Siapa tahu ada dari Yaman, ada dari kan nggak tahu tuh. Jadi yang diutus Hasanuddin pertama kali, Mas, Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin itu. Nah, itu buyut. Jadi dari sini kayak pangerannya gitu, diutus ke sana untuk ngebuka lahan itu. Yang sekarang jadi Gontor segala macam Ponorogo kawasan itu. Nah, itu si buyut itu. Buyutnya itu ya. Iya. Nah, utusan dari sini ternyata. Berarti kan kalau sudah utusan raja bukan orang main-main kan? Lah iya kayak gitu. Makanya kadang suka aneh ya, bisa begitu dari mana? Belajar juga enggak. Mungkin kayaknya beliau tuh pengen mempertunjukkan adegan yang lebih ekstrim, misalkan gini. Tapi pasti mereka juga paham gitu. Oh ini tingkatannya belum nyampe ke situ. Hal-hal kecil aja. Ngeri juga ya. Iya. Masih masuk akal kan? Iya. Tapi jangan Mas, maksudnya nggak mau lah gitu. Sebenarnya nggak mau ya. Kalau secara sadar tuh nggak mau. Iya, gitu. Kapan sadarnya, kapan enggaknya kan nggak tahu. Gitu. Itu bedanya menitis tuh seperti itu gitu. Kalau kamu pelajari dari awal sampai kamu dapet, kapanpun bisa bisa begitu kan? Karena udah siap. Iya. Bedanya itu ya kalau pelajari gitu. Gitu. Oke Mas Jo, saya juga kayaknya mesti ada kopi darat yang berikutnya nih. Saya mau jalan lagi. Thank you banget nih cerita-ceritanya. Semoga jadi inspirasi. Wassalamualaikum.